saya Pak, salah satu tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang pernah dilakukan, ya Pak ya. Oke, kita mulai ya Pak. Iya. Oke, yang pertama Pak, selama ini kira-kira Pak bagaimana lah Bapak sebagai pemimpin di sekolah mampu mengidentifikasikan kasus-kasus apakah itu merupakan rujukan moral ataupun seperti kayak gitu Pak yang kita lakukan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bapak Ibu, terima kasih. Kalau mengambil keputusan mengidentifikasi kasus yang apakah itu kasus gagal merupakan dilematika atau rujukan moral, itu yang pertama saya lakukan itu dengan mengidentifikasi kasus itu sendiri yang sesuai dengan prinsip pemecahan masalah, lalu mengambil keputusan sesuai dengan kolegialnya, kemudian dimusyawarahkan dengan stakeholder yang ada. Itulah pengambilan keputusan sehingga terciptalah suatu keputusan. Itu yang bisa saya selama ini yang saya lakukan. Baik ya Pak, berarti ada identifikasi, baru kolektif kolegial, lalu dimusyawarahkan dengan stakeholder, baru bisa diambil keputusan ya Pak ya. Ada data dan Itu fakta. kira-kira ya. Lalu yang kedua Pak, bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, di mana ada kasus-kasus, ada kepentingan dua yang sama-sama benar atau saling sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan di sana? Ya, memang ini merupakan suatu yang sulit untuk melakukan karena apa? Sama-sama benarnya. Tapi kita kan memang yang sama benarnya ini. Pertama kita lihat dulu apa dulu regulasi untuk mengambil satu keputusan. Itulah dia. Satu regulasinya, dasar hukumnya. Mana yang lebih kuat dasar hukum dari yang sama benar itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian mengidentifikasi masalah yang memang bisa diselesaikan, mana yang lebih mudah diselesaikan, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita berusaha rasionalisasikan pilihan yang dibuat. Jadi kalau ada dua keputusan kita memilih yang satu, kita bagaimana rasionalisasi pilihan yang dibuat yang kedua ini. Nah, baru kita lihat menimbang nilai-nilai yang terkandung dalam satu hal yang tadi, menginvestigasi nilai yang mana yang lebih dibandingkan satu dengan yang lain. Kemudian baru kita ambil keputusan, kemudian merefleksi keputusan yang diambil. Ya, keputusan yang diambil tadi dari dua hal yang ini yang penting, mana yang bagaimana cara merefleksikannya. Itulah yang saya lakukan kepada guru-guru dan stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi ada langkah-langkah. Iya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya Pak, yang proseduralnya lah Pak, setelah melakukan langkah-langkah di atas tadi, apa lagi yang dilakukan? Ya, kalau yang di atas kan kita memilih mana yang benar-benar yang harus yang mengandung nilai kebajikan. Setelah dapat kita menilai satu kebajikan tadi, kita ambillah satu keputusan yang harus kita laksanakan. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama mengkomunikasikan keputusan yang diambil kepada pihak yang berkait, ya, dari stakeholder kepada masyarakat, ya, yang memiliki perspektif yang berbeda, apalagi jika berhubungan dengan murid, guru, wali kelas yang banyak tahu tentang murid. Baru mengkoordinasi dan membangun komunikasi. Kemudian intuisi
yang dimiliki Kepsek. Pak, jadi kayaknya tadi Bapak mengkomunikasikan tadi keputusan yang diambil, Ya, lalu mengkoordinasikan Bapak Ya, dengan betul. pihak-pihak terkait, lalu Bapak juga menggunakan izin yang kewenangan Bapak miliki. ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika itu dan bagaimana ya Pak? Ya, artinya gini Bu, kasus dilema ini kan kasus atau dilema etika ini menyangkut tentang perilaku, maka tetap melakukan dengan aturan atau regulasi atau dasar hukum yang ada, yang berlaku. Jadi kita mengambil satu keputusan tentang dilema etika ini nggak sembarangan aja, nggak berdasarkan akal pikiran kita, tapi dengan aturan yang berlaku atau regulasi dasar hukum yang berlaku dan mengutamakan kepentingan murid, guru, dan siswa. Ya, di sini apa ya Pak ya, Bapak melakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku lalu Ya. mengutamakan kepentingan Kepentingan murid, ya. komunikasi yang positif Pak. Ya, betul. Itu tadi hal positifnya ya Pak. Iya. Dan selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu kira-kira ada tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan? Oh, yang jelas Bu, tantangan itu terutama bisa jadi dari guru sendiri, tapi begitu pun bagaimana jalan keluarnya, tetap komunikasi. Bisa jadi tantangan itu bisa jadi dari guru, dari siswa, bahkan dari masyarakat. Nah, tapi masalah yang timbul ini bukan berarti nggak bisa kita ambil ke tetap kita selalu melakukan komunikasi. Di sini Komunikasi betul. dan itu bisa diselesaikan. Bisa, mudah-mudahan kalau udah terjalin ya komunikasi Bu, pasti ada kesepahaman dan kesepakatan. Jadi kesepahaman dan kesepakatan inilah yang perlu kita laksanakan. Baik Pak. Oke, lalu berikutnya Pak, misal ini kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal nih Pak, ketika misalkan menghadapi sebuah penyelesaian kasus dilema etika, lalu bagaimana, apakah langsung diselesaikan pada waktu itu juga atau misalnya kasih waktu gitu Pak menyelesaikannya? Kalau iya, bentuk dan prosedural apa yang Bapak lakukan? Ya gini Bu, kalau masalah jadwal ya kita kan segala sesuatunya terjadwal. Mengenai permasalahan atau tentang etika, ya dilema etika ini kan tentang sikap anak ini nggak bisa kita harus ini itu namanya pemaksaan. Tapi kalau yang saya lakukan itu dia pertama bersifat situasional, namun dalam menyelesaikannya masalah tersebut tetap dalam satu sistem. Yang sistem itu saya tidak bekerja sendiri, tetap harus kepada guru-guru yang berwenang. Contoh sepertinya jika menyangkut tentang murid, ini ada PPS kesiswaan. Kalau tentang siswa yang contohnya kalau siswa ini kita dari wali kelas, kemudian guru bimbing, kemudian kesiswaan. Barulah nanti kalau memang kita menghadapi suatu masalah, kita tetap akan panggil orang tuanya. Jadi kalau jadwal tetap dia terjadwal. Tapi kalau ada anak yang bermasalah tentang dilema etika ini, ya kita tetap selesaikan berdasarkan situasionalnya. Berarti di sini Pak, jadwal penyelesaian masalah kita punya jadwal, tapi dalam memecahkan masalahnya situasional ya Pak ya. Dan menyelesaikannya juga menggunakan ada sistem dan tim ya Pak. Iya betul.
Lalu Pak, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi Bu, mengenai untuk mempermudah atau membantu ini Bu, saya pun sebetulnya nggak bisa bekerja sendiri. Artinya kita mempunyai kasus dilema etika ini, contoh kepada anak-anak. Kita punya anak-anak punya dilema tentang etika, bagaimana dia di rumah. Kita kan saya nggak tahu. Saya paling tidak harus melibatkan guru-guru stakeholder yang ada di sekolah, kemudian komite sekolah, pengawas pembina, dan ini semua dilakukan dengan tim pendukung berdasarkan kondisi dan budaya sekolah serta lingkungan yang baik, antara hubungan antara guru, orang tua, sekolah, dan orang tua dan lingkungan masyarakat. Itulah yang bisa saya katakan Bu, faktor-faktor yang bisa membantu atau mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema. Yang bisa saya simpulkan di sini Bapak menyatakan bahwa kondisi budaya sekolah, lalu hubungan yang baik dengan guru, Ya, sudah terjawab. sejawat ya Pak, Komite, ya, komite dan juga pengawas yang Ya, baik pengawas jadi sekolah. salah satu. Ya. Pak, Ya. oke. Lalu saya sampai pada pertanyaan terakhir ini Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak apa yang boleh Bapak bantu kepada saya pembelajaran yang selama ini yang Bapak dapat atau pengalaman yang Bapak ambil ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika itu Pak? Ya, yang perlu saya pembelajaran yang saya petik bahwasanya Bu, pertama kita merupakan suatu tim organisasi. Sekolah adalah merupakan organisasi dan kita bekerja berdasarkan tim. Berdasarkan tim, sehingga bagaimana kita kemudian bagaimana kita maksudnya memanfaatkan aset sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah, baik itu sumber daya gurunya, sumber daya aset sekolah, ya. Ini kita manfaatkan sehingga dalam artian positif, sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan. Kemudian pentingnya melakukan refleksi dari keputusan dia ambil. Jadi keputusan yang kita ambil ini bagaimana refleksinya, pelaksanaannya di lapangan, sehingga keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang lebih baik dari sebelumnya. Itu tuh kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi yang saya simpulkan di sini Bapak ada kemarin kalau ya Pak, Iya. dan keputusan ini tadi menghilangkan kekuatan aset dan bekerja dalam satu tim. Iya. Lalu juga Bapak merefleksikan ya Pak, Iya. saya sudah harus supaya lebih baik dari Iya. Oke Pak, terima kasih sekali untuk pengalamannya yang sudah dibagikan kepada saya. Saya banyak belajar Pak. Semoga nanti saya juga mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang Bapak bisa ambil sebagai pemimpin. Dan terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih ya Pak buat waktunya. Hari ini saya diizinkan mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di dalam sekolah. Ini memenuhi tugas saya Pak. Tugas saya dimintakan untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah. Saya minta mulai Pak. Bisa. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang di sekolah? Apakah dia merupakan dilema etika atau juga moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasikan? Ya, jadi pertama kita kumpul data dulu. Misalnya kita ada pasien A dengan C, kemudian setelah itu kita kumpul, kemudian setelah itu kita identifikasi, kemudian setelah itu
Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Misalnya ketika terjadi kasus di mana keduanya dua masalah sama-sama benar Pak dan mengandung nilai kebajikan. Misalnya nilai kebajikan itu seperti jujur, namanya adil gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana caranya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Cara pengambilannya kalau sudah sepertinya sama-sama benar ya nanti keputusannya itu ya kita sebagai pemimpin harus memutuskan sama-sama dari keputusan itu, sehingga itu juga kita sosialisasikan kepada teman-teman kita yang lain sehingga mereka juga memahami bahwa keputusan kita ini memang sama-sama benar, dan karena ini sudah sama-sama benar maka kita laksanakan bersama sehingga keputusan itu boleh diterima oleh semua. Oke, berarti di sana Bapak menimbang lah ya Pak, merasionalisasi keputusan yang diambil lalu dikomunikasikan. Ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya Pak, prosedur apa yang kira-kira yang bisa selama ini Bapak lakukan, yang bisa Bapak lakukan ketika mengambil keputusan-keputusan yang Bapak Prosedur ya, seperti kayak langkah-langkahnya Pak sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan ini yang biasa Bapak lakukan apa? ya seperti tadi ya kita patahkan dulu seperti itu ya, kemudian setelah itu kita memberikan fakta, kemudian setelah itu kita diskusikan kepada yang lain dengan kasus itu, atau mungkin kita bertanya ke tempat yang lain, kemudian setelah kita ambil semua data-data ini baru nanti kita diskusikan dengan teman kita atau orang-orang yang terkait sehingga keputusan itu menjadi suatu langkah-langkah yang baik yang kemudian sama-sama dipikirkan dan yang sama-sama diputuskan. Berarti dengan kata lain di sini Bapak ada tim yang lain. Ya seperti itu, karena di dalam mengambil suatu keputusan itu perlu kita minta pertimbangan orang lain. Sudah didesakan. Ya seperti itu. Tapi pada akhirnya Bapak yang Memutuskan. memutuskan. Oke, terima kasih Pak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini menurut Bapak dan dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika menyangkut kasus sengketa etika? Menyangkut kasus etika, kebanyakan kita mengambil berpihak kepada siswa seperti itu. Jadi kita berpikir untuk bagaimana masa depan siswa ini yang Berarti lebih mendominasi kepada keberpihakan kepada siswa. Lalu di sana apakah perlu dikomunikasikan keputusan Bapak? ya jadi perlu juga supaya orang lain mengetahui pandangan kita, dan kita berharap dengan keputusan kita itu mereka mendukung keputusan kita itu, dan kalau itu berpihak kepada siswa supaya sama-sama memberikan dari siswa sehingga mudah-mudahan siswa ini lebih baik. Misalnya seperti penentuan naik kelas atau tidak naik kelas. Jadi kita berpihak kepada siswa untuk menempatkan siswa ini supaya lebih baik. Kasih Pak ya. Nanti ada keberpihakan dari komunikasi dan keputusan. Lalu Pak, kira-kira Pak, ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah kita ini, ada nggak tantangannya Pak dalam pengambilan keputusannya? Ya, jadi di dalam suatu keputusan selalu ada yang setuju dengan tidak setuju. Pasti ada tantangannya seperti itu. Jadi tantangannya itu pastilah dari ada guru, ada juga pasti ada orang tua. Tapi sejauh ini Pak, ada tantangan dari guru dan orang tua terselesaikan? Terselesaikan dengan tidak komunikasi. Berarti ada komunikasi lagi Pak ya. Lalu yang berikutnya Pak, saya masih bertanya berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu saja, atau misalkan ada juga prosedur yang Bapak lakukan? Jadi itu kita melihat situasi atau kasusnya. Ya, kalau itu merupakan sesuatu hal yang harus diputuskan dan cepat harus mengambil suatu tindakan, itu langsung diambil pada saat itu juga diputuskan. Tetapi kalau memang itu tidak begitu urgent dan itu bisa boleh
ditunda karena ada kerjaan-kerjaan yang lebih prioritas lagi, itu kita menjadwalkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu keadaannya, jadi situasi yang kami keputusan. Berarti Bapak melihat yang mana yang urgenitas ya Pak ya. Lalu itu Pak masih tetap juga bekerja sama ya Pak ya dengan timnya. Iya, tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita putuskan segera. Seperti itu, jadi artinya ada suatu tindakan yang tidak harus selalu dikomunikasikan. Mungkin nanti kalau kita komunikasikan, hal itu sudah akan berlanjut. Nah, seperti itu dia. Contohnya misalnya ada siswa kita yang jatuh sakit, atau misalnya kecelakaan, atau misalnya ketika dia bermain olahraga patah tangannya, kan kita mungkin selalu kita komunikasikan dengan tim kita, tetapi kan kita bisa langsung ambil tindakan ke rumah sakit seperti itu, atau kepada kasus-kasus lain seperti itu. Iya, ya. Oke, lalu berikutnya Pak, pertanyaan saya berikutnya, adakah seseorang atau misalkan faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan, apalagi dia misalnya kasus di etika? Ya, jadi dalam kasus-kasus di kita ini selalu adalah komunikasikan kepada teman-teman kita seperti daripada wakil kepala sekolah, kemudian guru yang terkait di dalamnya, yang kita minta juga psikologi sehingga itu boleh kita mendapatkan komunikasi dan Berarti ada relasi yang baik. iya. Ini Bapak wakil kepala sekolah dan juga. Oke, saya masuk ke yang pertanyaan terakhir saya Pak. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak ada hikmah atau pembelajaran yang Bapak dapatkan ketika pengalaman setelah Bapak mengambil keputusan di dalam etika ini? Misalnya hikmahnya ketika misalnya Bapak sudah mengambil sebuah keputusan, apa yang menjadi feedback atau refleksi Bapak ketika ambil keputusan? Misalkan kayak ini apa ada kasus yang sama berulang lagi, apakah Bapak bisa menimbang keputusan yang sebelumnya? Misalnya Ya, jadi kasus-kasus yang kita alami dalam hidup ini atau di dalam persoalan di sekolah itu kan ada yang berulang, ada juga yang tidak berulang seperti itu. Tapi kalau seperti saya kita mengevaluasi keputusan saya itu sudah tepat atau tidak. Kemudian setelah itu dia ada seperti itu, nanti bisa itu kita ambil atau kita ambil dari suatu kebijakan yang kita miliki. Jadi saya selalu memang ada mengevaluasi terhadap apa yang telah saya putuskan. Jadi mudah-mudahan orang yang kita putuskan itu pun boleh menghargai apa yang kita putuskan. Dan dari itu semuanya boleh pembelajaran serta situasi di sekolah boleh menjadi lebih baik. berarti dengan kata lain di sini Bapak merefleksikan ya Pak ya, keputusan-keputusan yang Bapak ambil sehingga jadi lebih baik. Lalu apakah masih tetap Pak bisa bekerja sama dengan stakeholder atau juga sumber daya manusia yang ada di sini? Ya, itu suatu apa yang harus bekerja sama karena itu pergerakan dunia, karena kita kan kepala sekolah tidak boleh berjalan sendiri, kita harus bekerja sama supaya bisa sama-sama menggerakkan kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolah tidak bisa sendiri, harus melibatkan bekerja sama. Berarti pemberdayaan aset sumber daya. Ya, begitu. Terima kasih Pak, saya banyak belajar dari pengalaman